Hai, halo Six Teenagers. Kembali lagi di Podmas. Podcast Manas. Bersama aku, co-host baru guys. Nama aku Nandita Altafunisa, biasa dipanggil Dita. Dan juga teman aku nih. Perkenalkan, nama aku Ibrahim Hamid Almagrobi, biasa dipanggil Ibrahim. Oke, jadi kita berdua di episode kali ini kebetulan banget kita sedang berada di bulan Ramadan. Nah, bulan yang penuh berkah dan juga jadi momen di mana banyak dari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan beribadah ya teman-teman. Karena itu, di podcast ini kita bakal ngobrol santai seputar bulan Ramadan. Dari maknanya, kita berpuasa, tarawih, dan sampai ke 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira apa sih keutamaannya? Nah, tentunya kita hari ini juga nggak berdua aja. Kita juga udah mengundang narasumber kita bersama dengan siapa nih, Im? Sial dari Semanas. Waduh, Pasti spesial kalian banget. semua nggak asing lah sama tamu satu ini, karena sebelumnya sudah pernah ada di podcast nih. Siapakah itu? Oke, jadi kita di sini sedang bersama Ustadz Taufik sebagai guru agama di SMA 16. Oke, boleh sapa dulu nih Bapak Ustadz Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Oke. Gimana nih kabarnya Pak Taufik? Hari ini sehat-sehat, baik-baik? Alhamdulillah baik. Ya, Puasanya aman, Pak? Aman puasanya. Kamu puasanya aman enggak? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Belum ada bolong satu pun, Pak. Bagus itu, dilanjutkan. Iya, Pak. Nah, Ya, kalau betul. bolong ditambal ya, Pak, berarti, Pak? Enggak ada. Capek nanti tukang tambal puasa. Enggak ada yang buka 24 Ada jam. tukang tambal puasa gitu ya, Itu Pak? tambal ban, Pak. Ya Di sini, makanya Pak. itu jangan bolong puasa. Ya betul sekali. Kecuali yang berhalangan ya Bapak ya. Siapa Cewek-cewek. yang ngalangin kamu siapa? Cewek-cewek kan Oh, berhalangan dong Bapak. Sang cewek-cewek buat gak puasa gitu, Pak. terus kamu mau? Gak usah deh, Pak. Mau, Kesannya repot, mau kayak Pak. gitu. Mau kayak gitu. Gak usah, Pak. Oke. Oke. Puasa aja, Pak. Kenapa, apa? Oh ya sudah. Oke, sebelumnya kita langsung tanya aja nih Bapak ya. Saya sih nanya, Suruh dijadikan bahan pertanyaan ke saya ini. yuk kita mencari pembahasan awal dulu Bapak. Oh, Dulu betul. dong. Panasan, Pak. Iya. Karena ruangannya dingin, Pak. Dingin. Iya, ruangannya dingin. Suara kelihatan hujan soalnya. Oh iya, Pak. Oke, Bapak nih, menurut Bapak apa sih yang bikin suasana Ramadan terasa beda dari bulan-bulan atau yang lain? Yang jelas bulan Ramadan itu momen setahun sekali yang terjadi terhadap umat muslim, yang mana bulannya itu dinanti-nantikan orang, yang mana di bulan Ramadan itu pahala berlipat ganda, ibadah itu berlipat ganda, apapun yang kita kerjakan pahalanya berlipat ganda, setan-setan dibelenggu, atau setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Iya, setan belum setan ikat. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar. Di bulan Ramadan orang berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itu Oh, Masya Allah. sudah kalian lakukan. Oh ya. Sudah kalian lakukan. Alhamdulillah kita nyicil dong. Sebagian sudah ada berapa lah. Tapi yang pasti ada yang ketinggalan juga nih, Pak. Masih, Pak. Oh, ketinggalan sholat ya. Sholat subuh. Iya, Pak. Wah, habis sahur langsung tidur gitu kali ya, Pak? Ya. Karena kan enak habis kenyang langsung tidur gitu. Kan ini, Pak, soalnya kalau habis sahur kita bingung nih, Pak, antara dua pilihan kan, Pak. Kalau kita tidur kebablasan. Ya, oke, terus Kalau kita nggak tidur, Ah. nanti pagi pas ada kegiatan kita ketiduran, Pak. Pasti kebablasan tuh, Pak. Jadi pas paginya harusnya kita udah berangkat. Nah, pagi itu kita baru tidur. tidak bisa ngatur waktu kalian. Masih Iya, Pak. diatur pada waktu yang benar. Bikin schedule waktu, kira-kira sahur jam berapa supaya bisa tidur lagi sebelum subuh, itu jam berapa kira-kira bangunnya supaya ada waktu. Saya ini sahur nggak cuma sekali, Pak, masalahnya, Pak. Oke, sahur berapa kali? Mungkin bisa 3 kali saya kalau sahur malam tuh, Pak. Sahur 3 kali. Iya, Pak. Itu cukup aja, nggak usah sahur lagi jam 3 jam 4 subuh, itu nggak perlu sahur lagi, saya- nggak apa-apa itu. Jadi tidak ada alasan kamu bangun telat. Pak, kalau kita nggak sahur Itu di sudah. mepet-mepet subuh Itu tuh, sudah. Pak. Jadi Apa? waktu sahur tuh dibagi menjadi 3, Pak, di saya, Pak.
Sudah orang itu berpikiran itu kalau ndak sahur nanti saya lapar, kalau ndak sahur nanti saya lemas, itu sudah Nah, itu dari kebiasaan sahurnya gitu. sunnah, puasa wajib. Nah, Gara-gara ndak mau sahur, ketinggalan sahur, ndak puasa. Mana sih? Loh, kan tapi saya tetap puasa Pak Ya walaupun itu, nggak sahur Pak. alhamdulillah ya kan. Nah, Ya. alhamdulillah seperti itu. ya jadi tips dari Bapak tadi tuh harus bikin schedule dulu Im ya, Bikin bikin schedule nih Pak ya jadi Iya, Pak iya. biar tertata dengan baik Tertata, hidup tuh Ya. tertata. arah hidup gitu ya Iya, Pak. Biar iya. punya arah tujuan hidup gitu Iya, Pak. betul. Kalau tidak ada arah tujuan hidup, kamu kesini 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 kesini, nggak punya arah tujuan apa yang dicari. Kalau ngikut alur hidup gimana tuh Pak? Alur hidup tuh kemana? Gambarannya gimana? Misalkan nih kita anggapan lah kita nih kayak ban, kayak pelampung gitu Pak. Iya. Kita ngikutin arus sungai gitu. Arus sungai ini ibaratnya Oke. tuh kehidupan yang sedang berjalan gitu Pak. Iya, Itu gimana betul. Pak? Tapi kamu jangan lupa, seperti air mengalir katanya. Itu juga perlu diarahkan. Nanti airnya tuh ada tai belok kalau tidak diarahkan. Kan air kan bisa kemana aja arahnya kan. Iya. Pas ada kotoran dia lewat aja. Ya kan, melewati singgah di kotoran tadi. Nah, jadi air walaupun mengalir tetap diarahkan kemana tujuannya. Gitu. Siap Betul, Bapak. Gitu, Supaya Baim. tidak tenggelam dalam Apalagi kamu masih kelas kenyaman. 10 ya kan? ya. Pak. Kita masalah Ramadan ini. Kok masalah kehidupanmu kita bahas? Oh iya tadi kan ini Pak lagi bahas schedule Pak. Ya. Arah tujuan hidup. Ya, itu sudah tadi tujuan hidup Ya. seperti itu. Ya seperti yang tadi ada bapaknya bilang setan dibelenggu gitu kan Pak. Ya. Nah kita kan sering dengar ya Pak. kata-kata itu di bulan Ramadan itu kalau setan itu dibelenggu, setan itu diikat ya saat bulan Ramadan dikurung. Nah tapi kenapa ya masih ada aja nih Pak orang-orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Apa dia setannya Pak? Setan bentuk manusia ya? Iya setan Iya, bentuk Pak. manusia gitu. Kan katanya godaan paling berat itu dari manusia Pak. Malah manusia itu melebihi setan gitu katanya Pak. Oh, siapa yang ngomong begitu? Lu Siapa? banyak Pak. Dari kita lihat-lihat tuh Pak ya. Kalau godaan teman nih Pak. Ya, Kita lagi puasa nih Pak. ya, Ada cewek lagi halangan Pak. ya. Itu pasti dia ngegoda makan di samping kita tuh Pak. Itu kan ujiannya lebih berat daripada ujian setan Pak. Oh, begitu. Memang memahami kalimat ini setan dibelenggu itu adalah hadis Nabi. Itu kita tidak bisa menangkap teks tersebut secara kontekstual. Memang itu istilahnya seperti itu. Ketika bulan Ramadan masuk, maka setan-setan akan dibelenggu atau dikurung. Iya. Tapi jangan Anda melupakan satu hal. Nafsu yang ada dalam diri kalian itu tidak dikurung. Nafsu dari kalian itu tidak dikurung. Ya. Nafsu itu bahkan bisa lebih jahat. Wah, berarti kemungkinan yang kayak orang-orang yang buat maksiat nih Pak. Ya, Kemungkinan nafsunya dari nafsu muncul. sendiri Ya, berarti. nafsunya muncul. Dari dalam hatinya muncul, timbul pemikiran macam-macam, melakukan itu. Dia tergoda. Tapi kata orang mengatakan dulu itu, walaupun setan itu dikurung, tapi dia bisa masih mengendalikan kita dari jarak jauh. Ya, Berarti secara nggak langsung walaupun di bulan puasa ini ibaratnya setan-setan terkurung, iya. itu masih ada godaan tersendiri Masih dan ada godaan tantangan buat kita tersendiri. sendiri nih Pak ya. Iya, makanya dari itu. Kita salah satu hikmah puasa adalah kita menjaga atau melawan hawa nafsu Nafsu. kita. Makanya Iya, kita diperintahkan untuk berpuasa. Coba, ini biasanya kalau kita hari-hari biasa, siang-siang minum es atau makan itu punya tenaga kan. Pasti Iya, Pak. pikirannya mau jalan lah, mau kesini lah. Iya. Tapi Iya. kalau bulan Ramadan lapar, capek, lemas, siang-siang tidur aja. Nah, saat itu Anda sudah terselamatkan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya tercela, tapi diselamatkan gara-gara Anda berpuasa. Gitu maksudnya. Jadi sering-sering puasa aja. Sering-sering puasa ya Pak. Iya. Tapi kalau sering-sering puasa terus mahnya kambuh tuh gimana Pak? Dari Sering-sering penyakit nih Pak. puasa mah kambuh. Iya Pak. Itu banyak orang menjustifikasi seperti itu. Menjudge orang, aku mau puasa, tapi nanti mahku kambuh. Iya. Dan belum mencoba. Biasanya Coba dulu. Datangnya dari sugesti ibaratnya. Itu Iya. dia. Yang bikin sakit tuh dari pikiran sendiri Pikiran berarti sendiri. Pak. Kan hadis Nabi mengatakan berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Iya, Iya. siap Pak. Begitu. Kenapa? Puasa itu sahur tuh kan waktunya tetap tuh. Sebelum subuh ya kan, Iya. rutin. Ya, kata orang tuh istiqomah. Salah satunya mengurangi penyakit mah tuh kan apabila kita makannya rutin ya kan. Iya. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu. Artinya jangan terlalu berpikiran, nanti aku kena penyakit mah, nanti aku lemas, jalani dulu. Anda Jalani, ya, ikuti yang baik-baiknya dulu berarti Pak ya. ya, seperti itu. Jadi Jangan enggak negatif negatif negative thinking. Jangan negatif negatif thinking. thinking. Ya, dari negatif Ya. thinking nanti macam-macam muncul pemikiran yang inilah itu. Ya, jadi nggak ada alasan mau sakit nanti kalau gara-gara puasa aja kan nanti sahur juga kan Iya, sahur besoknya. juga. Sahur kan? Oh, Sahur. Nah, sahur apa tadi? Tadi saya sahur kan 3 kali Pak. Sahur 3 kali yang Sahur tadi 3 ngomong kali. tadi ya? Iya kebetulan 3 kali tadi Pak kebetulan. Alhamdulillah. Heeh. Tuh berarti kuat ini, bisa main Tadi- futsal kan habis ini kita? Nggak usah Pak, jangan Pak. Ada aja. Lemas juga tetap Pak. Lemas juga. Energinya terkuras juga ya, Im. Ntar kuras buat tidur energinya Pak. Ini semakin Kebetulan. jauh kita ngomong nih, kembali lagi ke Kembali. Ya, kembali Oke, lagi ke Pak. pembahasan nih. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, di bulan puasa nih kan banyak nih kayak anak-anak remaja zaman sekarang nih yang punya 1000 alasan buat nggak puasa dengan alasan kayak, oh iya aku nih kerja sibuk Ya. panas-panasan nggak kuat buat puasa. Tadi seperti tadi belum mencoba. Pemikirannya macam-macam timbul tapi belum mencoba. Coba dulu. Ya kan? Berarti itu karena alasan aja Karena berarti ya, Pak. alasannya aja di dalam agama Islam itu tidak berpuasa tanpa alasan yang ditentukan oleh agama itu berdosa. Bahkan ketika orang sudah tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu biasanya dia sulit untuk menggantinya di bulan-bulan yang lain. Betul. Sulit gitu. Iya Pak, bener Ya banget. kan? Nah, makanya Lena gitu jadi iya. Ya, Buat di bulan puasa puasa. aja yang istilahnya kita diwajibkan buat berpuasa, dia Iya. susah buat ngelakuin itu apalagi di bulan-bulan lain yang Lain, pastinya iya. banyak godaan lah Pasti tentunya, Pak. godaannya. Ya, maka dari itu kalau bisa berpuasa kecuali orang sakit, orang musafir, orang yang tadi perempuan ada halangan. Nah, itu kalau tidak ada masalah atau tidak ada yang menghalangi kita, ya puasa. Jangan jadikan alasan yang bekerja keras. kalau hanya negative thinking, lelah atau faktor penyakit yang belum terjadi kan hanya alasan. ya, Pak. Alasan, Heeh. jangan Berarti banyak-banyak pemikiran alasan. sendiri dari Itu seseorang tadi. yang Iya. tidak mau berpuasa di bulan itu. Iya, betul. Kalau ditanya lagi nih Pak, secara Kenapa? sederhana lah, apa sih yang diajarin dalam berpuasa ini buat diri kita dalam kebaikan gitu Pak? Kita dalam berpuasa nih artinya kita bisa merasakan bagaimana kondisi orang yang kesehariannya itu tidak mampu untuk makan, ya kan? Mereka itu menahan lapar, menahan haus, ya kan? Kita tidak bisa merasakan itu kalau kita tidak di momen bulan puasa ini. Nah, ketika masuk bulan puasa, kita berpikir, oh ternyata mereka seperti itu. Makanya kita di bulan puasa diperintahkan untuk saling berbagi artinya. Karena kita sudah mengalami dan mengetahui apa yang mereka rasakan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bulan puasa tadi itu tadi buat pelatih diri kita untuk bisa melawan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Di bulan puasa kita masih bisa sholat subuh dengan cara apa? Bangun sahur, Sahur. ya kan? Nah, Tapi nggak Di bulan tidur ya, puasa Pak. itu urusan Bisa. Anda. Anda kan dikasih waktu untuk istirahat sebelum sahur. Iya Pak, maksudnya tuh gini Pak, kan kalau misalkan kita sahur ngambil jam mepet subuh kan Iya, lebih enak. lebih Jadi enak. kita bisa sekalian sholat subuh juga. Ya, makanya salah satu sunahnya sahur itu adalah mengakhirkan waktu. Supaya kita tidak terlambat atau bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Gitu. Jangan sahur itu loh punya sebuah pembelajaran bagi kita. Bukan sahur aja, berbuka puasa. Kalian cari di seluruh dunia, ada enggak orang yang telat berbuka puasa? Nggak ada. tapi yang mau telat ya kan berbuka Pasti udah nggak kuat nahan Pak. Oke. Langsung buka. Orang enggak mau telat berbuka puasa. Kenapa Anda telat untuk pergi ke sekolah? Nah, kan jamnya sedangkan sama, kita menunggu momen juga ya kan? Menunggu momen juga kan? Iya Pak, betul Ya. betul. Ya kan? Artinya di bulan puasa itu kita diberikan pelatihan kedisiplinan waktu dan kita menerapkan. Tapi di luar bulan puasa, kalian meninggalkan disiplin waktu. Ya kan? Iya, Betul kan? iya Pak, betul Pak. Banyak tuh orang berlomba-lomba, belum jamnya lagi azan maghrib sudah nunggu, ya kan? Sudah Iya. wartakjil Pak, udah di jalan waktu sudah duduk rame. di meja makan sudah nunggu.
ketika ajan langsung. Coba kalau turun sekolah sebelum waktunya terlambat itu, nah kita sudah masuk sekolah gitu, nah ya kan. Siap, Sahur juga Pak. sama. Ketika ajan berkumandang, ajan subuh atau waktu imsak udah menunjukkan waktu imsak, orang langsung stop. Orang Stop ya kan. Makan dan minum stop. Secara nggak langsung kita disiplin Disiplin diasah biasa, dalam proses presisi. pendidikan. Bahkan jam dan menitnya pun diatur, kita taat loh. Kenapa di bulan-bulan lain kita nggak mau taat? 7.15 loh. ya kadang masih suka telat kan. Iya kan? Apalagi Kayaknya karena godaan-godaan yang dari alam sebelah. Kalau kata perkataan orang kan dari alam sebelah, Pak, godaannya, Pak, yang bikin kita ngantuk, bikin Nah, kita itu mau tadi tidur. kita ngomong mengatur waktu. dari diri kitanya sendiri ya Pak. Iya. Belajar menata kehidupan nanti, Iya. Pak. Makin jauh kok, kita makin jauh nih. Masih dekat, Pak. Masih depan-depanan, Pak. Oh iya betul. Belum jauh, Pak. Belum jauh, Pak. Ya, Ini lama berbuka puasa ya? ya Alhamdulillah. Masih jam 9 kayak gini ya. Masih lama nih, Pak. Iya. Iya, sebentar lagi masuk siang. Siang, baru siang ya. Baru siang. Mat- Kita Jadi belum kalau melalui sore hari, bulan Pak. Ramadan ini orang itu tingkat keimanannya meningkat. Waktu subuh dia sudah menunggu-nunggu azan maghrib ya kan. Coba di hari biasa azan maghrib itu lewat aja ya kan. Iya, Pak. Lewat aja. Oh, iya. Nggak ada yang denger itu, Pak. Nah, itu makna bulan puasa, hikmahnya di bulan Ramadan ini. Itu. Ngomong-ngomong waktu nih, Pak. Iya. Kenapa nih di bulan puasa nih kayak waktu tuh lama banget jalannya, Pak? Apa karena ditunggu jadi lama datangnya dia, Itu Pak? dia. Berarti Jadi waktu itu menjadi seakan-akan lambat. Coba dianggap biasa aja seperti hari-hari biasa, ya kan? Insya Allah kita tidak akan merasakan namanya capek dan hausnya dalam berpuasa. Itu. dan ditungguin. Jangan ditunggu, kita ikuti alurnya sebagaimana pekerjaan kita sehari-hari itu bagaimana di luar Ramadan itu. Jangan mentang-mentang masuk bulan Ramadan lemas saat tidur. Kan betulan lemasnya betulan itu, Pak. Tidak ada asupan energi masuk. Nah. Iya. Ya. Itu beda, Pak. BTW Nah, itu beda. masa kalian cuma sekolah. Karena biasanya kan di bulan puasa ini kebanyakan guru menyampaikan materi, Pak. Ya. Nah, materi terus pasti siswa-siswinya nih malam kebanyakan yang nggak tidur. Ya, berarti bukan Iya. Salah dari mengatur waktu di malam Iya. harinya itu, Pak. Iya, Nah, betul. makanya kenapa pas sudah sampai di sekolah dengerin materi pasti jadi ngantuk, Pak. Nah, sudah atur waktu dengan benar. Ya, balik lagi ke diri sendiri Iya. Pak Buat pengatur waktu. Kembali lagi kita ke pembahasan nih. oh ya, kita bahas. Oke. Jadi bintang tamu jadi host ya. Oh, enggak, Pak. Lanjut, Bapaknya Pak. sangat excited nih ya kan. Gini, kalau menurut Bapak deh ada nggak amalan kecil mungkin yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya pahalanya besar di bulan Ramadan? Salat tarawih itu sunnah ya Pak ya, tapi Walaupun sunnah, tapi pahalanya besar itu. Berarti pahalanya nggak bisa diragukan ya, Pak ya? Pahalanya itu setiap malam berbeda-beda. Dari malam pertama sampai malam terakhir itu ada pahalanya tertentu. Berarti ada takaran tertentu setiap malam untuk melakukan salat tarawih, Pak, pahalanya. Iya, ada pahalanya. Gitu. Begitu, makanya salat tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran, nah itu kerjakan di bulan puasa. Cukup di bulan-bulan yang lain kita terlena dengan masalah dunia, di bulan Ramadan kita ingat akhirat. kita berlomba-lomba dalam kebaikan Iya. juga beribadah di bulan Ramadan ini karena pahalanya berlipat Berlipat ganda. Dan berlomba-lomba kita wartakjil gitu sorenya. Wartakjil, Saya Pak. wartakjil. Bahkan Iya. kalau wartakjil pun bukan cuma yang agama Islam, Nah, nih, itu. Pak, kebetulan, Pak. Artinya apa? Iya, Ramadan ini menyatukan semuanya. iya ada Sangat toleransi. istimewa gitu, Pak, ya. Iya. Mengikat persaudaraan kita sebagai warga Indonesia, Iya, Pak. betul kan? Betul, Betul Pak. kan? Bahkan kalau di mall-mall diskon bulan Ramadan semuanya datang. Iya. Sampai lupa tarawih ya kan? Oh iya, Pak. Iya, oh apalagi kalau Itu bahkan tarawih itu masjid yang tadinya hari pertama puasa penuh. Ya. Kalau sudah ada diskon Ramadan tuh, Pak,
Mereka pindah. Wah, Oh, pindah, Pak. pindah. Pindah saf. Pindah tempat. Siapa tahu kan abis belanja mereka sholat tarawih di itu musola. dia. Iya. Kan Terus, positif terus. thinking kita, Pak. Iya, terus kenapa? Kenapa, Kalau Pak? kalau tarawih itu penuhnya di awal, di pertengahan mulai kosong, di akhir mulai penuh lagi. Biasa gini, Pak. Menurut saya nih, Pak ya. Pas hari pertama tuh kan orang-orang nih, wah, bulan puasa nih. Udah lama gak sholat taraweh, gak ibadah gitu kan, Pak. Nah, taraweh nih, Pak, excited masih ibaratnya tuh. Baru pertama kali ketemu lah ibaratnya. Kalau di kehidupan kita tuh kan, Pak. Baru awal. Nah, di pertengahan ini udah mulai, nanti aja deh tarawihnya. Masih ada beberapa hari kok. Udah, aku nih masih capek lemas, kekenyangan, segala macam alasan, ya kan, Pak. Iya. Di akhir nih pasti rame lagi. Iya. Kita masukin 10 hari terakhir Iya. puasa. Ya Nah. itu tadi. Amalan kecil orang meremehkan, padahal pahalanya besar. Iya. Meninggalkan Ke sesuatu. taraweh. Tarawih itu memang sunnah, tapi kalau bisa kerjakan selama tidak ada sesuatu Halangan. yang menghalangi. Kayak gitu. Kalian kan tidak punya halangan, Udah ada, ya Pak. kan? Nah, sudah. Tinggal sholat tarawih, ya kan? Dan tarawih itu mengajarkan kepada kita tentang siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ya kan? Berarti pelajarannya Iya. dalam banget tuh, Pak. Kalau Iya. kita cermati secara Iya. baik-baik tuh banyak makna-makna Maknanya, positifnya. ya. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir itu siapa? Ya kan? Iya, Pak. Makanya di masjid-masjid itu sampai membuat door prize atau hadiah-hadiah untuk menarik orang lebih banyak laksanakan sholat taraweh. Berarti berlomba-lomba jadi, Pak. Lomba-lomba, ya. Kan, Berapa rakaat? Alhamdulillah sampai akhir. saya biasa sampai akhir. Iya, sampai akhir itu Sampai Sampai akhir akhir. berapa? Tapi kebetulan saya sholatnya di masjid yang 11 rakaat. Oh, di pasti 23 ini. Tarawih, 3-nya kan sunah witir. Oh, Iya, Pak. Kalau saya 11, Pak. Alhamdulillah kalau nggak ada halangan. Beda masjid, Pak. Kebetulan beda masjid. Saya tinggalnya di Bengkuring, tapi saya sholatnya kebetulan di PM Nur, Pak. berarti siapa yang salah? Nggak salah sih, benar aja. Iya. Kita mencari tarawih Iya. itu ini, Pak, menjalani beberapa masjid. Iya, betul. Keliling-keliling. Sambil jalan-jalan gitu. Kita ngerasain lah, Pak, di masjid-masjid lain Iya, gitu, Pak. kan apa? Tempat sholat itu kan nanti jadi saksi di hari kiamat. Jadi betul aja itu. Iya. Ya kan? Betul aja. Ya. Apa ibaratnya kalau ini kan Iya, safari taraweh. jalan-jalan Jalan-jalan masjid, taraweh. tiap hari ganti masjid gitu kan, Iya, Pak. tapi bedanya kalau biasanya itu pemerintah yang mengadakan kan ini kalian sendiri Mandiri kita, Pak. mandiri, Iya. ya. Tidak ada yang mengawal gitu. Nah, betul. Biasa sama teman-teman kan biasa lebih ramai. Naik apa, lebih naik apa? asik. Naik motor. Boleh kan naik motor, kan belum ada Timnya. surat izin mengemudi. Bismillah aja, Pak. dulu. Bismillah aja. Yang penting kan menaati, Pak. Iya. Kayak pakai helm. Aduh, jangan dong, Pak. Wah, Sekolah. iya, Iya. jadi tanya-tanya Ah. kamu ngapain nih? Jadi nanti kalau misalnya tayang podcast ini udah di menit keberapa ketahuan anak ini Naik motor. Iya. Aduh. Oh, Nggak apa-apa, Pak. Apa? Kan kebetulan saya bawa motornya buat ibadah. Oh, ibadah. Iya. Menuju kebaikan. Gitu. iya ya. Menjaga diri kita dari kecelakaan juga ibadah, ya kan? Iya. Kalau kita balik lagi ke Ya, Nih, Pak. jadi tarawih tadi itu kan termasuk salah satu keutamaan juga ya berlomba-lomba yang bertahan dari Ya, sampai akhir. Kira-kira keutamaan lainnya itu apa sih, Pak, selain menjalankan yang tadi yang tahan-tahan aja sampai akhir itu, kira-kira ada lagi nggak? menyatukan semua unsur masyarakat. Artinya ukhuwah persaudaraan Islam tuh dipandang bersatu. Ya kan? Banyak kan orang kan sholat kan, nah, artinya apa? Seperti ini Islam ternyata orangnya bersatu. Menyelenggarakan ibadah itu rame-rame. Jadi enak dipandang, ya kan? Nah, gitu. Kita memandangnya dari kondisi sosial seperti itu. Siap, Pak. Ya. Ya, kadang kalau di masjid-masjid gede gitu kan pasti Ya. semua orang kan berkumpul Berkumpul, ya kan? Heeh. Ada yang taraweh di depan, ada yang mabar anak-anak begini. Wah, Waduh, ada yang iya. Iya. Ada yang duduk di teras, ya kan? Ya, apa sih, Pak? Jadi hukumnya buat anak-anak yang mabar di belakang padahal izinnya terawih sama orang tua nih, Pak. Tanya aja tuh, dia ngomongnya apa izinnya, ya kan? Lo pasti izinnya terawih, Pak. Kalau dia tidak sesuai dengan izinnya berarti apa tuh?
doang. Oh. Ya kan? Karena kan nggak mungkin Pak dia, Pak aku izinnya mau mabar di masjid sambil liatin orang taraweh. Nggak mungkin dong Iya, Pak. iya. Jadi supaya kelihatan itu kerjanya bagus, jadi izin Pak saya terawih. Iya. Ya. Sampai ke masjid, Ya beda lagi. Ayo. Ya. gilong. Gilong. Kalau Pak Gilong ya kan. tergantung sudah di depan mata nih, ada HP, ada Iya. teman. Apalagi bekas-bekas takjil yang sisa berbuka puasa masih ada. Ambil. Kita gilong ya kan. Ya, sambil ngeluar gitu Pak ya, Ngeluar, sambil ya kan. ambil takjil sisa-sisa gitu ya Pak. Di depan walat dolit amin ini. Pus. Biasa di barisan paling belakang tuh. Oh, pengalaman ya, Kak? Oh enggak Pak. Pus ya kan. Enggak Pak, alhamdulillah enggak pernah Pak. Alhamdulillah. Ayo kita kembali lagi. Kembali lagi. Ini Pak, kembali lagi ke topik ya Pak. Betul. Ini kan kita udah 10 hari terakhir bulan Ramadan nih Pak. Iya. Yang mana biasa tuh identik dengan orang-orang iktikaf, Saya. mencari Lailatul Qadar. Ya. Buat Bapak gimana sih cara-cara yang baik dalam menjalani iktikaf di masjid ini Pak? Kamu iktikaf tadi malam? Tadi malam bentar aja Pak. Oh, sebentar aja. Kau apa tujuannya? Cari Lailatul Qadar. Mau cari Pak. Lailatul Qadar. Bapak belum ketemu Lailatul Qadar. Di Semanas ada namanya Lailatul Qadar kan? Nggak ada. Tuh, Ya, ada. Lailatul ada. Qadar itu kan malam Semanas yang belum ada baik. Lailatul Qadar. Iya. Itu nama orang. Bukan Pak. Oh kan. Bukan dong. Ya. Iya. Biasanya kalau sudah mendekati akhir daripada bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita. Salah satunya apa? Dengan cara beriktikaf di masjid. Nah, beriktikaf di masjid. Biasanya kalau kita tuh beriktikafnya di waktu malam. Biasanya di masjid-masjid Samarinda. Pada umumnya ada sebagian masjid. Di tempat-tempat lain juga ada nih sebagian masjid. Maka biasanya kalau sudah mendekati 10 terakhir itu orang pada rame-rame pergi ke masjid. Biasanya tuh mulainya jam 2 sampai selesai. Apa ibadahnya? Sholat malam jamaah. Dengan tujuan apa tadi? Mencari Lailatul Lailatul Qadar. Mengharap itu. Apa yang dipandang siapa sih? Udah Anda sebelah sana. Kayaknya ada makanan Pak. Oh, ada makanan. Kita baru jam 10. Masih lama ya Pak. Iya. Itu tadi. Salah satunya dengan beriktikaf. Ya. Berarti iktikaf nih termasuk salah satu ibadah di bulan puasa. Ya, bahkan iktikaf tuh sebenarnya tidak dimulai di 10 terakhir, dari awal Ramadan juga bisa sebenarnya kita. Cuma kan masih pekerjaan belum libur, kantor belum cuti, jadi agak susah. Masih banyak kegiatan Ya, yang lain. kegiatan lain. Ini Pak. kan kalau mendekati itu biasanya kantor sudah mulai libur, udah mulai cuti. Nah, kita malamnya bisa manfaatkan waktu. Mas kan udah mendekati bulan Idul Apa? Fitri Idul gitu. Fitri Pak. gitu. Ya alhamdulillah nih sekitar 12,5 lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha ya kan. Oh iya lah, baru Idul Fitri. Idul Fitri, iya. Pak. Pak. Idul Adha. Kok Pak. tadi stop gitu? Wah, Ya, kita Iya. ngeblank nih Pak. Mikir, apa ya? oh, iya. Ya, omong-omong Pak soal Hari Raya Idul Fitri nih. Oh, udah lebaran loh. Ini Pak, kita coba menguak sedikit lah. Sedikit Oh, lah Kan, Pak tentang Idul Fitri Pak. Oh, Iya, kira-kira nih kenapa sih sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di pagi hari gitu Pak? Biasanya kan ada yang misal yang kita tahu kan sholat Ya. sunnah kan bisa dikerjakan kan Ah. kapan saja. Tapi kenapa Diambil berjamaah waktunya tuh? tuh di pagi-pagi itu Pak. Iya Pak. di dalam sholat sunnah dalam agama itu ada sholat sunnah itu yang memiliki waktu tertentu. Salah satunya adalah sholat hari raya Idul Fitri. Dari kapan waktunya? Dari setelah sholat subuh sampai menjelang waktu zuhur. Oh, jadi tidak tertentu Anda mau sholat pagi. Jam 9 juga boleh. Jam 10 juga boleh. Jam 11 juga boleh. Berarti nggak tentu selalu pagi-pagi Ya, ya yang Pak. penting Ya. belum masuk waktu sholat zuhur. Tapi kenapa dibikin pagi? Ya berjamaah. Kenapa pagi? Orang masih segar. Menyambut kemenangan itu orang nggak mau lambat-lambat. Biasanya cepat-cepat ya kan? Iya. Itu. Iya kembali lagi disiplin Ya, waktu tadi. boleh. Kamu mau sholat
Idul Fitri cari masjid jam 10, cari aja situ enggak apa. Biar paginya bisa. Iya, tapi nggak ada Pak yang karena kan biasa gini, pas habis sholat tuh rata-rata berkumpul sama Nah, seperti itu. keluarga, Kalau menghabiskan siang, waktu ya kan kalau Pak? kesiangan sholat itu kelamaan gitu. Iya, keburu nggak ada ini Pak, Heeh. di opornya Pak, nggak Bakso. kebagian opor kita Iya. Pak. Iya, tidak merasakan apa Iya, menyambut Kenikmatan vibes-nya gitu makanan ya. makanan di bulan Idul Fitri itu, aduh sayang banget Iya. Pak. Lambat kita reuni ya kan nanti ya kan. Iya. Iya. Seperti itu. Tidak masalah. Tapi karena kebanyakan masyarakat Indonesia mengerjakannya waktu pagi gitu. Berarti termasuk budaya dia Pak ya? Iya, betul. Mungkin hampir seluruh dunia kayaknya mengambil waktu pagi biar fresh masih kan waktu pagi itu. Ya, kita juga mengambil vibes-nya dong Iya. tentunya gitu Iya, kan. baju baru. Udah beli baju baru? Belum Pak, masih Belum. nyari-nyari Pak. Masih nyari-nyari. Nyari. Masih ini Pak, masih rapat mendiskusikan warna baju Pak kita Pak. Begitu tuh. Oh. Rapat sama keluarga Pak. Oh. Maksudnya Ah, mungkin. Kayak mendamaikan sesuatu ya, rapat kayak mencari solusi terhadap. biar sama Pak. Oh, gitu. Nanti masa satu hitam, satu biru, satu pink Pak? Nggak masalah kan. Aneh. Yang penting Aneh pakai baju ya kan. Iya sih Pak. Ayo kita kembali lagi. Kembali lagi ke topik Iya, Pak. topik ya. Kita semakin lari ini Jadi pertanyaan. kita bahas Idul Fitri nih Pak Iya, sekarang Idul Pak. Fitri. Buat Bapak ini apa sih keutamaan dari Hari Raya Idul Fitri nih Pak? Fitri patut orang yang melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan. Benar. Kenapa? Karena ketika masuk hari raya Idul Fitri itu dosa-dosanya diampuni seperti dia baru lahir Masya Allah. ke dunia. Masya Allah Bapak. Kan? Dia sebulan penuh melawan hawa nafsunya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ketika masuk hari Idul Fitri, berarti dia berhasil untuk mengatasi itu semua. Tuh, Siap Pak. seperti itu. Yang simpelnya seperti itu. Maknanya yang simpel seperti itu. Walaupun ada makna-makna yang lain di luar sana, berkumpul, silaturahmi. Ya kan? Kalau buat orang yang puasanya nggak full tapi Lebaran tuh gimana Pak Nah, hukumnya itu Pak? banyak itu. Tanya aja. Mau yang buka diam-diam tapi tiba-tiba ikut Lebaran, Ya, itu banyak merasa itu. paling menang dia Pak. Ya, merasa paling capek. Nggak kuat. Iya. Aku kemarin Iya. puasa sampai lemas, Iya. sampai tidak bisa ngomong. Ketika lebaran paling alim. Saya kemarin puasa. ikut merayakan kemenangannya juga Iya, kan gitu. Walaupun Heeh. sebetulnya dia nggak menang gitu Pak ibaratnya. Iya, dia memang menang di mata orang, tapi dalam hatinya itu dia tidak merasa menang. Kenapa? Dia meninggalkan sesuatu yang dia lewatkan itu. Nah, padahal penting gitu. Kan bahasa. Bapak udah ngajar kelas kalian? Nggak ada. Iya, nggak ada. Belum ada Pak. Ah. Oh, Bapak ngajar kelas 11 kan Pak? iya kelas 11. Makanya naik kelas 11 biar ketemu kita. Oke. Udah naik belum? Belum. Oh, belum. Belum ujian. Oh, belum ujian ya. Oke. Ya Allah. Nah, itu puasa ada ujiannya. Nah, Maaf. Kalau ujian apa biasanya? Senang kan, gembira. Iya. iya. Idul Fitri itu hasil dari ujian kalian. Jadi kita berpuasa. Jadi hasil dari Iya. kemenangan, hasil Iya. dari kita nahan diri di bulan puasa Iya. gitu, Pak. Iya, kita bergembira. Berarti kita nih luar biasa. Hasil Iya, nahan iya. makannya habis maghrib, Iya. pas Idul Fitri makannya langsung pagi-pagi kita Pak. Ya, artinya kita merasakan vibes-nya tuh Idul Fitri itu setelah sebulan penuh tuh lain tuh. Iya. Rasanya kita belum Idul Fitri ini belum merasakan nih. Iya, Iya. itu sih Pak. Dikit Iya. lagi Pak, Iya, dikit dikit lagi. lagi. Ya, sebentar lagi kita Lebih mending menyambut hari raya Idul Fitri kah atau lebih mending merasa sedih ketika bulan Ramadan akan meninggalkan kita? Lebih mending merasakan sedih pas bulan puasa meninggalkan kita sih Pak. Ya sudah, bikin aja setiap bulan-bulan akan bulan puasa juga. Jangan juga Pak. Katanya tadi sih Maksudnya kan Oh. lebih sedih ini gini Ah. Pak, konteksnya nggak Pak. konsisten nih. Loh, konteksnya tuh gini Pak. Maksudnya Iya. lebih sedih ditinggal bulan puasa tuh kan. Iya. Bulan puasa ini kita banyak ibadah. Ah, Karena kan belum tentu di bulan-bulan lain kita bisa terus-terusan beribadah kayak di bulan puasa ini oh Pak. iya betul. Ya. Kan secara nggak langsung pas bulan puasa ini minggat, kita kan Balik lagi ke ibadahnya- kehidupan awal gitu. itu Oh. kembali ke setelan pabrik Pak bahasanya. Berarti nggak ada jejak-jejaknya bulan Ramadan itu terhadap diri Ada. kalian berarti. Ada. Cuman rata-rata kan nggak menempel sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan baiknya itu Pak. Oke. kadang Nih kalau nggak ditempel nggak direkam ini lepas. Nah itu Pak. Iya. Sama Pak kayak gitu kayak keimanan kita. Hanya Gimana? diangkatkan dong. Tuh. Iya. Ulama mengatakan
Jangan tangisi kepergian bulan Ramadan. Tapi tangisi diri kalian. Kenapa? Karena bulan Ramadan akan ada lagi. Iya itu sih. Ya, Karena kita nggak tahu umur kita Iya. sampai kapan ya. Sudah. Ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan juga ada. Salat 5 waktu, tetap ada salat 5 waktu ya. Iya. Jadi tidak ada salat tarawih aja. Puasa, Anda masih bisa puasa di hari yang lain. Senin Kamis. Ya kan? Ah, Salat bisa. witir, Anda Bisa. masih bisa salat witir ya kan? Salat berjamaah sudah tentu pasti. Bersedekah di bulan lain juga bisa. Baca Quran bahkan setiap hari. Ya kan? Artinya apa? Jangan Anda menangisi kepergian bulan Ramadan, tapi tangisi diri Anda. Merenungi ibaratnya. Apa yang Anda dapat selama bulan Ramadan seperti itu. Iya, kita Dalam. bisa menanamkan Iya. kebaikan-kebaikan Iya. di bulan Ramadan juga. Iya. Jadi kebiasaan Nah, kita Iya. seterusnya. jadi apa selanjutnya ini kita? Idul Fitri, Pak. Idul Fitri, oke. Kita Idul Fitri nih, Pak. Iya. Tadi kan keutamaan Idul Fitri yang tadi Bapak sebutkan. Iya. Terus kalau Bapak nih biasa Idul Fitri Bapak ngapain aja sih? Kemana aja gitu? Idul Fitri Bapak kemana aja? Iya. Berkunjung ke keluarga. Pulang kampung, mudik. Pakai lagu yang di TikTok kenapa? Apa lagu yang di TikTok tuh ada kan yang backsoundnya mudik tuh ya? Yang mudik tuh apa? lagu Minang gitu ya kan? Mudik pulang kampung. Nggak usah nyanyi Nah, kamu, itu, nggak iya. usah. Ya itu kan lagunya itu. Nggak usah, ya kan? Iya. Yes. Aduh, kenapa Guntur kah? Nggak ada. Udah ada, Pak. Oh, iya. Aman, aman, Pak. Apa? Oke. Sebelum ke pengalaman bapaknya ini kan kita belum menyambut hari raya nih, Im. Oh iya. Iya, kita tadi tuh mau nanya, kalau boleh berbagi cerita aja sih, Pak, Hah? di bulan Ramadan tahun ini kegiatan Bapak itu seperti apa saja? Mungkin membawa ceramah gitu di masjid-masjid atau jadi imam tarawih kah atau apa? Kegiatan selama bulan Ramadan. Padat. Apa? Bapak sering dapat didatangin orang untuk minta tanda tangan. Biasanya anak-anak SD. Tanda tangan, tanda Ramadan tangan ya, kan? Pak. Iya. Iya. Rasa jadi artis bulan itu ya. Itu kalau ada agensi sepak bola itu mungkin bisa jadi agensi Bapak itu tanda tangan. Iya. Beda dong, Pak. Oh, berarti apa kalau sering minta tanda tangan tuh kegiatannya apa? Jadi Kan imam tanda dari- tangannya iya. jadi imam ya kan? Imam tarawih. Terawih, Terawih, ceramah. sama ceramah. Nah, itu kegiatannya. Ya, terus nanti datang-datangin. Datang-datang ya kan. Ya, gitu. Tentang anak-anak Iya, punya iya. tanda tangan. Baris dia sih. Siapa tahu kan tanda tangan Bapak buat nanti saksi di hari kiamat. Nah, itu makanya Bapak mau tanda tangan lagi nih. Kalian mana bukunya? Mana bukunya? Tanda tangan di sini aja, Pak. Nggak Pakai- usah. Oh, no, saya Usah. sudah, Pak. Iya. Iya, nanti kalau Kalian ngapain kan kalau bulan Ramadan apa kegiatannya apa? Apa? Kegiatan kita Iya, nih, Pak. Iya, iya. Saya dulu ya. Kalau saya biasa bulan puasa nih ya biasa, Pak. Apa? Sholat. Sholat. Sholat puasa pasti jangan. Oke, iya. Terus malamnya baru taraweh. Biasa habis taraweh saya ngaji. Ngaji. Masya Allah. Alhamdulillah. Mabar jam berapa mabar? Maba biasa jam 12 ke atas sih, Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Nggak tidur. Ngajak ngantuk sholat subuh. Jam 3 kan, jam 3 sahur, Pak. Nanggung. Baru mau tidur ya kan? Jam 3 sahur. Udah Iya. dong. Habis sholat subuh saya baru tidur. Tadi ngomong di awal. Ya kan ada dua kemungkinan, Bapak. Ah, Kalau saya tidur sebelum subuh, pasti Iya. saya enggak sholat. Iya. Nah, saya lebih sering ngambil tidur setelah subuh. Iya. Tapi hari-hari sekolah loh itu ya kan. Kita awal-awal dulu kan turun sekolah ya. Iya. Nggak tidur kan. Iya. Enggak. Iya kan. Dulu lo pernah ada yang ngomong gini. Ketika kegiatan. Aku lo belum tidur dari tadi malam gitu ya. Ada salah satu murid ini yang ngomong. Siapa tuh, Pak? Ibrahim namanya. Ibrahim itu yang mana ya, Pak? Yang ini. Ya, terus nanti lemes barunya. Bukan lepas. Matanya aja berat itu, Pak. Matanya Kenapa? berat. Tadi mabar sampai subuh. Coba itu baca Quran ke ibadah itu. Iya. Kan kita terawih itu kan sampai malam baca Al-Quran dulu, Pak. Ya baru kamu mabar ya kan? Mabar bentar, Pak. Sampai jam 3 katanya. Kalau tanya kamu terus, mending tanya ini lagi. Iya, waktu itu nanti berkurang itu Iya, kalau kayak gitu. Mau tanya yang ini aja lagi. Ah, Tanya, Pak. Silakan, Pak. Namanya enggak tahu siapa nih namanya. Dita, Bapak. Oh, Nama saya Dita. seperti awal tadi. Iya. Kalau kegiatan saya tuh apa ya di bulan Ramadan ya seperti hari biasa kan perjalanan rumah juga kegiatan kerjanya lah ya. Iya. Nah gitu. Sholat. Alhamdulillahnya kalau nggak ada halangan sholat 5 waktu. Sama saya juga tadarusan Pak. Ih, Oh, ikro.
Jus dong Bapak, Oh, bukan Wah, dong kopi. Bapak meremehkan sekali namanya, Pak. Salah. Ya alhamdulillahnya kan bisa sampai tadarus jus kan. Oke. Alhamdulillah. Ya. Malamnya ngapain malam? Main voli. Oh, main voli, Pak. Itu kayaknya Bapak yang main Ya. voli. Ya, Bapak sholat. Oh, Bapak salah. Ya, Sholat. wis. Habis tarawih baru. Nah, Habis main tarawih voli, kan Pak. ada waktu luang kan Iya. Pak, sebentar buat tidur baru tuh Mabar. siap sahur dong Oh, siap Bapak. sahur. Iya, siap sahur. Oh. Kalau ada waktu luang kan bisa main. Main apa? Main ML. Tahu. Tahu. Karena lagi Bapak bisa rame-ramenya baca gitu isi kali Pak ya. pikiran di Enggak juga sih. Tebak aja. Saya pikir Bapak bisa baca isi pikiran kita nih, Pak. Ngapain? Oh, Pak. Nanti banyak orang datang sama Bapak minta tebakan jawaban ujian. Jadi orang pintar nanti, Bapak. Udah Wah, Udah pintar loh. iya. Maksudnya bukan orang pintar. Kan sarjana. Iya, Pak. Iya. Iya. Bapak. Siap. Udah pintar. Ya, Siap. udah. Siap. Jauh sekali kita ya Ya, Allah. tuh. Ya Allah. Oke. Ngomong apa sih kita ini? Berapa menit sudah kita ini ngomong? Ya, santai aja Ya. nih wah. Pak, mungkin nggak Ngomong-ngomong gitu, Pak. kerasa hampir setengah jam kali ya teman-teman. Lebih kayaknya. Lebih sudah ini. Ini kalau Bapak jadi operator gitu. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Terakhir deh sebagai penutup nih. Iya. Apa pesan Bapak supaya kita bisa memanfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan baik nih Pak? Ingat, bulan Ramadan kayak tadi omongannya apa? Tahun depan Anda dapat Ramadan lagi atau tidak? Ya kan? Manfaatkan benar betul-betul bulan Ramadan ini, cari pahala sebanyak-banyaknya. Manfaatkan kegiatan untuk kegiatan yang positif, ya kan? Siapa? Ya, bulan Ramadan tuh datangnya cuma setahun sekali. Jadi ibaratnya setahun sekali itu gunakan dengan betul-betul. Jangan disia-siakan, ya kan? Nah, seperti itu. Kan bulan Ramadan itu bulan spesial. Kalau Iya. spesial itu kan tidak mungkin kalian sia-siakan, ya kan? Ya kan? Betul. Spesial itu tidak mungkin kalian. Betul, Pak. Iya dong, betul. Fase yang spesial disia-siakan. Iya. Martabak spesial aja kita habiskan dengan lapar, Iya, Pak. itu sudah nih karena bulan ini bulan spesial, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Karena kesempatan kita ini untuk menjalankan bulan puasa berikutnya kan belum juga kan. Iya. Tetap kita Tapi kita bisa- berdoa supaya panjang Ya, Iya. itu. Kok canggung? Canggung sih, Pak. Mending Bapak jadi hostnya ini. Kan sudah. bapaknya excited banget dari awal Bapak sampai akhir. excited, ya. Wah, Saya itu apa? bersemangat. Oh, bersemangat. Ya, lebih bersemangat dari kita hasilnya mungkin karena Iya. kita udah lemes juga ya. Lemes. Main futsal habis nih kita. Main futsal, aduh, Pak. Saya sakit, Pak. Saya pikir, ya, Ya sudah dosa main futsal kita. Main apa, Pak? Gas. Nggak boleh. Aduh, oke teman-teman, Iya. guys, ya. Semuanya kita udah berakhir pada bahasan kali ini, yaitu tadi yang kita bahas ya mungkin ada ilmu-ilmu yang sudah Bapak sampaikan juga ya tadi. Ya bulan Ramadan, tarawih, sampai waktu sahur, Idul Fitri ya Bapak dan lain-lainnya. Oke, semoga semuanya bermanfaat. Setelah kita bahas tadi juga ya ilmu-ilmunya bisa kalian saring. Dan kita tutup aja episode kali ini. Terima kasih Terima buat kasih udah nonton video ya, kita terima kali kasih ini. juga buat narasumber kita Bapak Taufik. Iya, Ya, sama-sama. ya, Ya, oke. Oke. Gak usah panjang-panjang, pendek aja nyebutnya. Ya. Nggak usah panjangan. Panjang. Susah nanti kalau misalnya Bapak di luar sana gelar-gelar itu nggak muat nanti kotak-kotak. Oh, siap, iya. Pak. Siap. Siap. Oke, teman-teman. See you next episode. Bye-bye. Bye.